apa yang kita bisa berikan kepada nanti para peserta ini. Contohnya mungkin tadi di kuning, Iya, kuning. kuning. Apa sih makna yang bisa terkandung di sini? Apa yang kita bisa berikan kepada para generasi ini dari perjuangan pahlawan kita ini. Nah itu. Kemudian rutenya kemana? Nah baru di situ titiknya mana? Apa yang kita cari? Mungkin seperti itu. Jadi kalau gitu artinya materi yang akan kita bicarakan sudah fokus pada rute ya, rute dengan hal-hal yang menonjol di setiap tonggak sejarah itu, kan gitu ya. Itu ini beliau ini datang kedua kalinya dalam rangka rapat kilasnya Ngurah Rai. Kemudian perkenalkan Iki Waka Bintang, kemudian anggota beliau Mayor Tarom, kemudian Mayor Ketut Mampu dengan Profesor Bayangan Tiga, Nur Mayor Desa Adi ini umum sering kesini Pak. Monumen ini sebenarnya sudah kita susun ya saya. Itu jumlahnya kalau nggak salah saya 130-an Pak Ketut juga bareng gitu. Akhirnya kita bagi menjadi dua monumen ya, Bali Timur, Bali Barat gitu. Ya, mungkin sekarang karena memang dalam penyusunan buku itu kita tidak menyebutkan tentang rutenya ya, hanya monumen sekian monumen itu apakah 130-an itu didatangi oleh Ngurah Rai? Tidak. Ya kan gitu ya, tidak didatangi. Nah, kemudian perlu juga diketahui beliau adalah Profesor Ketut Ardana, tamatan Jerman, guru besar sejarah udayana. Ya, beliau sekarang di sini menjadi ketua Yayasan Pendidikan DKT, membawai ini dan saya selaku sekretarisnya. Ya. Saya rasa itu. Silahkan Pak Waka, apa yang perlu kami bantu, yang bisa kami bantu sampaikan kepada beliau. Pada kesempatan ini, kebetulan kemarin ketika hari ulang tahun Kodam di Mengeni, di Pura Mengeni, Pangdam memberikan satu petunjuk kepada Kaminta terkait keinginan untuk nampak tilas rute pahlawan Gusti Ngurah Rai. Karena keinginan Panglima adalah bagaimana menumbuhkan semangat di prajurit, jadi kepahlawanan Gusti Ngurah Rai ini, sosok beliau yang butuh gigi segala macam, ini bisa diteruskan oleh para prajurit, khususnya prajurit Kodam Sila Udayana, karena beliau sebagai cikal bakal pemimpin di Udayana di Kodam, sehingga ini juga perlu diteruskan ke para prajurit dan menjadi tradisi, bagian tradisi. Ada dua rencana. Opsi satu akan diterapkan bagi siswa yang melaksanakan pendidikan Anda gitu. Dan memang dalam segi tidak salah gitu. Terus yang penting ujung endingnya itu adalah bagaimana bisa mencapai kemerdekaan kan itu sebenarnya. Intinya kan di situ. Nah ini, jadi Ngurah Rai ini luar biasa ya. Karena kalau kita baca surat-suratnya Ngurah Rai, gitu, kita baca surat Ngurah Rai itu pinter, bahasa Belanda, bersurat dengan tentara Belanda pada saat itu. Tetapi sebelum kita bicara tentang bagaimana perjuangannya ini, ternyata memang sistem pendidikan. Pertama perlu kita paham pendidikan keluarga di Bali ini yang membesarkan dia, lingkungan budaya yang membesarkan dari tokoh ini. Tradisi budaya yang ada di Mui perlu kita pahami kembali, karena nanti mereka kan sadar betul kan bahwa di dalam pergerakan itu dulu yang bergerak kan raja, tetapi ketika nanti raja sudah kalah, siapa yang bergerak? Tidak rakyat lagi ya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat. Nah ini itu yang terjadi, kita lihat transformasi di dalam leadershipnya Ngurah Rai, kemudian mendapat pendidikan Belanda. Nah ini mulai terbuka ternyata memang tidak bisa dengan sistem yang dulu itu. Kalau dulu di dalam sejarah itu masa perjuangan itu seperti itu. Nah ketika pergerakan ada momentum yang dia bisa berikan bagaimana itu keberlanjutan, poin-poinnya keberlanjutan, bagaimana tidak harus mati. Seperti Raja Badung misalnya kan
kalau kita lihat memang dalam ini Bali itu kalau mati di dalam perang itu masuk surga, Kresna Loka. Bahkan ketika perang itu harus diperciki air tinta dulu kan, kasih tinta air suci biar ada semangat maju. Nah ini yang ditanamkan. Nah Ngurah Rai juga paham betul gimana caranya memadukan antara kepercayaan tradisi adat yang ada di Bali itu dengan sistem pendidikan yang modern. Ini yang dia, karena di Belanda itu kan dia belajar di tentara, belajar latihan macam-macam, ikut di mana di organisasi ketentaraan Jepang, sampai ikut apa itu namanya berbagai latihan kan, karena kan kalau kita lihat di dalam zaman Jepang tuh busi tuh berani mati kan gitu kalau seperti itu kan, dan ketaatannya itu yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam apa namanya ketika memasuki zaman Jepang, sebelumnya udah dibekali, ketika masuk ke Jepang kita lihat mesti udah itu paham. Ketika misalnya Jepang kalah, sebelum kaisarnya mengatakan nyerah, tidak ada yang berani mengatakan nyerah tentaranya, hanya di kaisar. Begitu dia sudah kalah di mana-mana, kaisarnya belum mengatakan tidak akan menyerah. Itu kuncinya. Kenapa? Kaisar itu adalah setengah dewa, setengah dewa kan. Ini semangatnya betul-betul dia itu. Nah ini jiwa-jiwa disiplin, taat kepada ini sangat luar biasa. Dan memang kita lihat di Bali juga, apakah itu hanya dimiliki oleh laki-laki? Tidak. Perempuan juga. Kenapa ada istilahnya royal loyalty, mesatya gitu. Bagaimana tidak dimiliki kesetiaan itu pada suami, kepada ini kan, tidak hanya pada laki-laki, tidak dimiliki oleh laki-laki, tapi wanita juga punya. Bisa kita bayangkan pada saat itu kan, tahun 1902 ketika Belanda mau masuk, ini juga ada mesatya. Jadi tahun 1922, 4 tahun sebelum puputan itu ada mesatya. Jadi terhadap raja yang meninggal kan, jadi kesetiaannya sama ini, laki perempuan begitu luar biasa. Saya lihat ya, kalau kita bicara tentang, kalau mungkin sekarang istilahnya apa yang disebut dengan people power itu, kekuatan rakyat itu di situ sebetulnya kita lihat itu. Tetapi ini kan kita lihat memang Belanda melihat bahwa dengan divide and rule, kita lihat pengalaman sebelum Bandung ya, di Aceh itu perang Aceh kan, bagaimana mereka itu bisa mematahkan hubungan antara Sultan dan Uli Balang gitu kan, divide and impera, dikalahkan itu. Dan di Bali kita lihat diadu domba juga. Ini dengan banyak diadu domba dari nah, jadi Ngurah Rai belajar sejarah. Karena apa? Ngurah Rai ini kan dia apa namanya, kalau dia belajar politik dia juga belajar sejarah. Kalau dia belajar sejarah dia belajar politik masa lalu. Kalau dia belajar politik dia belajar sejarah masa kini kan gitu ya. Kalau belajar sejarah kan seperti itu. Jadi paham betul di situ. Jadi karena dia momennya dia tahu kapan setiap periode itu bagaimana mereka itu harus menyusun strategi yang bisa untuk mencapai tujuan. Ngalah tidak harus kalah. Itu kan gitu kan dia strategi. Nah Ngurah Rai belajar dengan itu. Kenapa? Yang sudah mendapat pendidikan Belanda, bisa bahasa Belanda, dia sudah mendapat pendidikan sebenarnya Jepang, masuk dia dapat pendidikan Jepang, ikut gerakan Sudanku dan sebagainya. Bahkan yang menarik itu adalah bagaimana Ngurah Rai itu berhasil membujuk orang-orang Jepang itu untuk ikut gerakan pemuda dan mengganti namanya Ketut Simade gitu kan. Nah luar biasa kan. Nah itu pertama. Yang kedua juga kita lihat nilai-nilai yang ada pada Ngurah Rai itu berhasil untuk mengintegrasikan. Tidak hanya orang Bali saja, ada namanya Anang Ramli, Romantis di Kampung Kajanan di Buleleng. Jadi kerjasama. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa itu sangat ini tentang Bali, tidak. Dia sangat toleran. Dia bekerja dengan kampung Bugis, dengan kampung Jawa, semua diajak bersatu karena mindsetnya itu tidak lagi pada kerajaan gitu kan, sudah nasional. Nah, Ngurah Rai paham betul. Dan bahkan kalau kita lihat misalnya bahkan ketika misalnya ibu kota di Jakarta itu jatuh, pindah ke Jogja, Ngurah Rai mengirim surat kesetiaan ke Jogja. Ini surat kesetiaan guys, sama ini Igus Cokotemurah Agung yang turun kerajaan Makassar. Jadi perlu kita paham bahwa di kerajaan-kerajaan di Bali itu tidak semuanya puputan. Ada yang sudah menyerah sebelumnya, ya kan, tahun 1846. Karangasem sudah menyerah juga kan, itu menyerahkan Bangli, kerajaannya utuh. Bandung, Tabanan, Klungkung, satu klan. Hari Kencang, Hari Damar, tidak mau. Jadi hubungannya tiga puri ini di Bali Selatan luar biasa karena pengaruh di Bali Selatan ini dengan pengaruh-pengaruh Jawa.
dia sadar tuh bahwa pergerakan menuju Indonesia bersatu itu hanya bisa dengan bekerja sama dengan Jawa. Gitu yang terjadi. Walaupun kita lu ada PSI kan, Partai Sosialis Indonesia yang bergerak yang pro ini itu, begitu juga ada yang PNI begitu kan. Nah ini menarik. Terus tapi Ngurah Rai ini kan kita lihat bahwa perlu strategi, karena nggak mungkin misalnya minta bantuan senjata ke Jawa itu dengan ada pertempuran di apa namanya yang di daerah apa namanya tempat Jamburin juga Pak Dewa, itu tempat nyebrangnya pasukan Bali membawa minta bantuan dari senjata, pertempuran laut Jawa, perang laut Jawa minta senjata itu. Kemudian kita lihat tahun itu sekitar setelah mendapat pendidikan Jepang ini, kemudian strateginya ini kan kita paham bahwa Belanda ini berpikir tidak mungkin dengan cara begitu kita harus betul-betul bisa mengintensifkan perlawanan kan. Nggak mungkin, dulu dia kalah karena Jepang masuk, tapi kemudian bagaimana dengan yang disebut dengan Knel Nederland in Civil Administrasi Pemerintahan Sipil Belanda, dia mau melihat bahwa ini tidak bisa terlalu lama, harus segera cepat-cepat ditaklukkan ini orang-orang pemuda pejuang. Nah, pemuda pejuang pada saat itu, nah yang berasal dari etnis, beragam etnis, agama dan sebagainya itu, kemudian melihat karena Jepang itu kan berjanji, mungkin dalam sejarah kita tahu bahwa kita akan diadahi kemerdekaan. Oh, nanti ikut kita akan anukan Belanda. Tahu saya Belanda kita, Anda saya berikan janji-janjinya Jepang kan begitu kan. Akhirnya muncullah peristiwa Desember 13 Desember tahun 45. 13 Desember tahun 45 itu menyerang si Jepang yang ada di Kalimantan 13 Desember mau diserang itu. Banyak ramai juga itu tadi kan di sebelah selatan alun-alun kan. Tetapi itu kan tidak berhasil juga. Walaupun dapat serang, lari lagi kan strategi kemudian lari dapat kan kemudian lari lagi gitu kan. Akhirnya tokoh-tokoh pejuang Bali pada saat itu karena ini sudah berhasil mendapatkan senjata dan pasti mereka membayangkan bahwa mereka akan dikejar lagi kan begitu kan karena penjara diambil kan, dan Belanda tahu bahwa pemuda sudah mempunyai senjata. Lari malah ke Puri Kesimang. Jadi Puri Kesimang, jadi mungkin semua warga banyak yang tahu dari Puri Kesimang. Dan bahkan di sana mereka menginginkan untuk puputan lagi. Ayo kita puputan lagi. Itu yang saya kebetulan menulis skripsi tentang masalah ini mengenai the aborted puputan in Bali, di aborted, ada puputan yang gagal di Puri Kesimang. Karena gimana pertimbangan Ngurah Rai pada saat itu, kalau ini wahnya hancur lagi kan gitu kan, padahal kita harus menyelamatkan senjata-senjata lagi dengan Kusuma Yuda, ayahnya Kusuma Wardana, mungkin tidak menginginkan itu terjadi lagi, tapi lebih baik kita ini belum siap lah, harus minta ini skalanya kan. Biasa itu kalau di Bali itu Gunung Agung itu menjadi penting kan. Simbol gunung itu kalau minta apa namanya dulu doa dulu. Nah itu dogmasnya itu Gunung Agung itu kan melewati beberapa desa Plaga, kemudian apa namanya sampai daerah Banglin itu pada nah pemutaran itu terus sampai ke Gunung Agung dan di situ udah terjadi pertempuran lagi kan. Terjadi pertempuran di kaki Gunung Agung itu kan. Luar biasa orang itu, kita bisa bayangkan. Kemudian kami lagi melakukan ini kajian tentang masalah peranan wanita kan. Kita lihat bagaimana seberapa jauh peranan wanita. Itu mereka itu, kalau kita bicara tentang people power, wanita itu memang dia wanita Bali luar biasa dia tidak mau bergerak sama-sama. Dia menjadi mata-mata, kita tahu mata-mata menjadi pembawa surat, bahkan surat-surat kesetiaan dari seorang pahlawan untuk menuju sebuah medan. Dia disimpan di kalau namanya tapin pada pakaian di depan dia. Jadi surat itu disimpan di situ biar nggak ketahuan sama penjaga Belanda. Dia bisa lolos. Pertama, kedua menyiapkan logistik, makanan, minuman. Kalau tentara datang dapat ke sana, sepanjang bayangkan dari mana misalnya dari daerah Plaga sampai ke Gunung Agung itu berapa pos yang harus dilewati itu kan, dan penjagaan juga luar biasa kan. Belanda juga akan tahu kan. Ya itu. Jadi kita lihat. Kita orang sejarah kan hanya menyajikan data kan gitu ya. Itu. Jadi berangkatlah dari Gelokan Pawang, di situ ada monumennya, beliau pergi ke Jawa. Nah, setelah sampai di Jawa, beliau mendapat petunjuk, termasuk juga beliau sudah diangkat menjadi letnan kolonel di Jawa itu di Jogja, kemudian diberikan tugas untuk
menyatukan pasukan-pasukan pejuang-pejuang yang tadinya itu pejuang itu nanti disatukan menjadi satu organisasi kan gitu. Kembali ke Bali melalui Banyuwangi, kemudian nyebrang, terjadi pertempuran laut. Ini menjadi tonggak sejarah nih, terjadi pertempuran laut di Selat Bali itu kalau nggak salah tanggal 4 apa itu tanggal 4, kemudian Ngurah Rai dapat lolos, kemudian Kapten Markadi ya, Markadi itu juga diserang oleh patroli Belanda ya, nikah. Pasukan kita unggul itu dari dua speedboat yang dibawa oleh Belanda itu satu diledakkan. Kemudian pasukan yang Ngurah Rai ada gugur satu orang tokoh apa saya lupa itu namanya ya. Sehingga monumennya itu mendarat di Pulukan, di Pulukan ya. Kan kita pernah sana Pak ya, yang ada monumen di tengah laut itu. Nah itu. Nah kemudian dari Pulukan ini Ngurah Rai ke timur, Markadi ke barat. Karena dia menguasai daerah barat Markadi ini, sehingga ada lokasi monumen di sana lembah Merdeka gitu ya. Lembah Merdeka disebutkan desa itu karena pada saat dia ke sana itu Markadi itu menemukan bendera merah putih di sini sehingga disebut lembah Merdeka. Nah, tapi Ngurah Rai ke timur nih, perjuangan dia melalui desa-desa daerah Blimbing. Nah itu ya, Blimbing terus akhirnya sampailah di Munuk Malang. Berarti itu daerah Tabanan. Pertama Singaraja ya, kemudian pertama ya daerahnya Denpasar, Beleleng, Lukan Bawang ya, kemudian Jembrane Jadi semua ya. dan air kuning dan Budukan itu Jembrane ya yang punya. Nah dari Jembrane ini kembali kemudian berjalan Ngurah Rai ke Tabanan, Munuk Malang ya. Munuk Malang itu monumen, di situ monumen luar biasa itu deh. Nah di situ nanti mungkin bisa dibuat narasi di situ ya, dibuat narasi bagaimana sejarah Munuk Malang ini. Disitulah Ngurah Rai menjadi pimpinannya, kemudian organisasi menjadi MBO, menjadi cakal bakal kodam itu nanti ya. Itu narasinya dibuat di itu, nanti mungkin desa bisa itu membuat narasinya itu ya. Kemudian setelah menggeser pasukannya ke daerah Buleleng lagi, sudah tentu melalui Kintamani di dekat dengan pegunungan Batur ya di situ. Nah itu daerah Buleleng yang dicari pada saat itu atau yang dilalui itu adalah Desa Ambengan ya. Desa Ambengan itu pesisir juga antara Bangli, Karangasem, karena kalau di Kintamani di balik gunung Danau Batur itu kan sudah Karangasem punya itu kan. Nah di situ ya, di daerah Ambengan itu karena sudah kemudian logistiknya beliau sudah berkurang, di situ beliau lagi menyusun strategi. Dipanggil semua Pak Wisnu, kemudian Kapten siapa gitu dipanggil semua. Beliau rembuk di situ, kayaknya kita tidak bisa lagi berkumpul menjadi satu pasukan karena logistik kita sudah berkurang. Harapan beliau bantuan dari Jawa juga tidak datang. Akhirnya beliau memecah pasukan itu menjadi pasukan-pasukan kecil dan kembali ke desa masing-masing. Itu perintah beliau untuk dia kembali ke desa masing-masing, sehingga tetap misinya beliau pasukan kecil-kecil ini melakukan perlawanan kepada musuh. Nah kemudian setelah beliau memecah pasukan sampai di desa Cengane atau tepatnya di Munuk Pengorengan, nah itu ya tepatnya di Munuk Pengorengan itu. Disitulah beliau memberikan instruksi tadi. Nah kemudian setelah pasukan dipecah-pecah, pasukan induk Ngurah Rai long march menuju Tabanan ya, yaitu di daerah Marge ya. Nah betul seperti apa yang disampaikan oleh beliau bahwa sebelum terjadinya puputan beliau melakukan persembahyangan di Pura Bule sebelah barat daripada Marge.
Itu satu malam di situ beliau mengadakan tarian joget gitu ya. Pokoknya mohon restu lah intinya itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa sehingga perjuangan beliau berhasil. Tapi karena seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prof, bahwa pasukan kita itu sekarang sudah diikuti oleh musuh yang begitu kuatnya, karena beliau diserang kan tidak hanya melalui darat, beliau musuh menggunakan pesawat gitu loh ya, sudah jauh sekali. Disitulah beliau mengambil keputusan di Margo itu, mengambil keputusan perang Puputan gitu ya. Namanya sekarang kan Margo Rane gitu ya. Margo itu desanya, Rane itu medan pertempuran. Itulah sebenarnya tahapan-tahapan atau daerah-daerah yang bisa dilalui yang dilalui oleh Ngurah Rai, dan desa-desa yang saya sebutkan itu ada monumen-monumennya itu ya, monumen-monumen. Nah sekarang tinggal aplikasinya itu tinggal membagi aja gitu loh ya, mana yang harus dilalui, mana kan tidak harus semua dilalui ya. Nah ini nanti akan saya beberkan, ini titik-titiknya itu tergantung nanti kodam ini Pak ya, tergantung kodam mana yang akan dipilih kan gitu ya, sudah tentu disesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan organik Bali kan, Pulau Bali itu Itu tiga wilayah perjuangan pasti pegunungan beliau. Kalau di dataran cepat tertangkap ya. Kalau di sana kan karena daerahnya sulit dijangkau, kemudian terlindung. Ada perlindungan alam. Di mata kelas ini memang fokusnya ke sejak beliau dilantik sebagai komandan resimen Sunda Kecil. Di situ yang baca kenapa nanti jatuhnya start dari kita mengadakan napak tilas rencananya dari air kuning itu, karena begitu beliau datang dari Jawa itu 13 Desember dia berangkat, kemudian berangkat dari Jawa tanggal 3 April 1946, tiba di Bali 4 April di air kuning. Itu karena beliau sudah menjabat sebagai komandan sudah kecil. Terusnya nanti, nah itu saja yang inti dari napak tilas itu yang betul-betul didatangi Ngurah Rai. Kemudian yang kedua, flashback penjelasannya dari Pak Profesor dengan Pak Doktor tadi menyebutkan bahwa di Pudiksesman itu tercetuslah kata untuk mengadakan puputan lagi, karena sebelumnya sudah ada puputan Badung, puputan Kelungkung. Yang tertarik dengan kalau PPM mengadakan napak tilas itu kan bawa panji-panji Ngurah Rai ke selalu bersemayamnya itu di semalam di Pudiksesman. Kira-kira latar belakangnya kalau boleh kami tahu kenapa di Pudiksesman? Nah jadi kan kalau kita lihat ini memang kalau bicara tentang terutama abad ke-19 ya, Puri dan Pasar yang memang berkuasa saat itu Pudiksesman sebenarnya. Makanya ada sebutan Raja Kesiman. Jadi yang tanda tangan perjanjian dengan Johannes Lange, Sabandar itu adalah Raja Kesiman ini. Dia merupakan bagian ini kan ini kita hubungan keluarga gitu kan dengan Kesiman. Dan ada memang cerita bahwa jadi Pudiksesman itu dibangun ketika menghadapi menjadikan benteng terhadap dari Gianyar kan, Kawati itu kan itu dari dibangun. Jadi Kesiman ini memang dari awal itu kenapa di Pudiksesman? Kalau kita lihat ceritanya, ayahnya Cogodeng Ngurah Kusumawardana ini kan Kusumayuda, kan ikut ke Jawa juga ya. Kebanggaan lah kepada prajurit dan menghidupkan tradisi-tradisi yang ada di local wisdom ini. Luar biasa. Karena kami juga mungkin kalau tidak ada kegiatan seperti ini, mungkin kami juga tidak tahu, apalagi mungkin generasi yang bawah lagi, kami tidak akan pernah terangkat lagi. Tapi dengan sendirinya kan nanti kalau ada kegiatan seperti ini, itu menjadi satu keharusan dia pasti tahu lah yang memberikan informasi itu. Ini kalau saya lihat idenya Panglima ya, idenya Panglima ini ya tahu persis dia tentang Bali itu ya gitu. Nah, kemudian ya saya juga selaku masyarakat Bali gitu ya, sangat bangga dengan ide-ide beliau ini, karena terus terang aja
seperti masalah Pedarman Udayana langsung ada action ya, langsung ada action itu luar biasa itu terus terang aja gitu ya. Kemudian apakah pelaksanaan kegiatan apa namanya itu penjamasan kita itu salah? Enggak, sudah benar gitu loh. Sudah benar dan ditambah benarnya lagi oleh beliau kan gitu ya. Seperti Murana ini juga bagus sekali gitu loh, bagus sekali membangkitkan semangat